Ya, selamat siang Bu. Ya, siang. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eka Supriyatin. Saya adalah ketua kelompok dari Kolasar KWP Ngudi Mulyo dengan brand merek kami itu Alphard. Gitu. Sebelumnya Ibu aslinya Boyolali juga? Kalau saya aslinya Gado-Gado. Oh, Gado-Gado. Gado-Gado. Jadi papa saya itu Purwokerto, mama saya dari Alor Nusa Tenggara Timur. Jadi ada perpaduan di situ. Oke, malah nggak ada jauh Boyolalinya ya? nggak ada. Ya, bisa cerita ini Bu, kenapa kok mau mendirikan ini Alphard? Kalau di flashback lagi, sebenarnya saya nggak ada pendidikan di perikanan. Saya itu ijazah saya bidan. Jadi zaman pada masa itu istilahnya the power of kepepet. Ya, the power of kepepet. Karena ijazah yang saya punya itu kayaknya mungkin di Jawa ini nggak laku deh. Yes. Tadi bukan gitu ya, intermezzo aja. Yang jelas pada saat itu saya memang berawal dari rumah yang memang orang tua saya, dalam hal ini ibu saya itu memang dari kecil sudah mengajari saya dengan hal-hal seperti ini. Jadi begitu saya sampai di sini, tipikal saya orangnya tidak bisa diem. Tapi bukan berarti kepo urusan orang lain. Saya tidak bisa diem, itu istilahnya saya pekerja. Saya terbiasa pekerja, dari kecil memang sudah dibiasakan orang tua saya untuk bekerja. Jadi begitu saya sampai di sini, saya hanya melihat kondisi warga di sini itu awalnya mereka ibu rumah tangga yang notabene setiap harinya itu pasti sudah rutinitas ya, setiap hari masak, nyuci, bersih rumah, setelah itu nganggur, metani, sambil gosipin, sambil nyeritain orang. Nah itu kan kok saya ngelihat kok nggak ada manfaat faedah sama sekali. Nah saat itu saya mencoba untuk mengajak, ayo kita coba bikin olahan, dalam artian kita bisa ngumpul, kita juga bisa ngerumpi lah, tapi ngerumpi yang baik-baik lah ya, ngerumpi yang baik-baik. Dalam artian ada income, jadi ada masukan gitu. Awalnya hanya sekedar kiri kanan saya, tetangga kiri kanan yang saya ajak waktu itu, kita masih berempat. Kita mulai dengan olahan bikin emping Garut, keripik pisang, keripik singkong, kemudian kue-kue kering, waktu itu camilan ya, camilan-camilan seperti yang mungkin ada steak, ada cumi-cumi, kue seledri lah orang bilang seperti itu. Berjalannya waktu di 2008 waktu itu ya, karena pemerintah Desa Tanjung Sari di 2009 itu ada program pengembangan kawasan dari Kampung Lele Sawit. Di sini tuh kita dibuatkan kolam sekitar 425 kolam. Nah, berjalannya waktu saya melihat kondisi di lapangan, khususnya di para pembudidaya itu lele-lele oversize yang tidak laku di pasar saat itu. Karena yang namanya lele itu kan kanibal, dia pasti makan temennya sendiri. Nah, yang istilahnya yang kuat, yang berkuasa kan gitu. Jadi yang kecil-kecil mesti dipangan, otomatis dia lebih cepat besar. Nah, yang besar itu kan di pasar nggak laku. Sedangkan mereka mau jual, siapa yang mau beli? Orang lele besar nggak ada yang mau beli. Nah, itu yang kita coba tampung. Waktu itu kita masih beli dengan harga yang sangat murah sekali. Kemudian kita bikin olahan. Nah, awalnya dari situ, dari 2009 itu karena kondisi di Tanjung Sari memang saat itu dari 425 kolam itu 10-15% itu pasti ada lele oversize. Nah, itu yang kita mencoba untuk istilahnya mengolah atau mendiversifikasi dari lele itu sendiri. Awalnya dari lele itu kita hanya memproduksi 5 item olahan. Berjalannya waktu sampai dengan saat ini kita bisa inovasi menjadi 30 diversifikasi olahan dari lele. Luar biasa ya. Untuk yang olahan pertama kali apa nih Bu? Yang langsung terpikirkan oleh Ibu gitu? Saat itu karena lele besar, dagingnya banyak, otomatis waktu itu kita bikin abon,
kemudian karena ada kulitnya kita bikin keripik kulit. Kemudian juga dari abon itu saya, karena kita punya olahan kue kering, saya modifikasi di kue kering, ada nastar lele waktu itu. Kemudian juga kita bikin stick dari daging lelenya itu sendiri, sama kerupuk waktu itu awalnya. Perjalanan waktu karena ternyata lele itu bisa diolah semuanya, dalam artian bisa tidak ada yang tersisa, jadi zero waste. Tidak ada limbah sama sekali, mulai dari kepala, tulang, kulit, sirip, semuanya terpakai. Nah itu yang akhirnya berkembang, kita modifikasi terus, kita inovasi terus sampai saat ini. Bahkan kita juga punya dawet lele, mungkin yang orang agak bergidik begitu ngomong dawet lele kayaknya gimana gitu. Nah, itu juga termasuk salah satu inovasi dari kami. Karena apa? Saya terinspirasi dari Boyolali, yang mana Boyolali itu kota lele, tetapi ternyata tingkat konsumsi ikannya sangat rendah dibandingkan provinsi yang lain, sangat memalukan sebenarnya. Kami sebagai pengolah maupun saya yakin teman-teman budidaya juga, kalau dibilang Boyolali kok tingkat konsumsi ikannya rendah sekali, kenapa bisa begitu, kita pasti malu. Padahal secara Boyolali itu kota lele gitu kan, kampung lele itu ada di Boyolali. Nah ini yang kita mencoba untuk memperkenalkan juga secara dini kepada anak-anak sekolah. Makanya di sini saya juga punya program edukasi dengan anak-anak sekolah, khususnya anak TK gitu kan. Kita ajak mereka ke sini, kita perkenalkan mereka dengan ikan lele, kita perkenalkan mereka dengan gimana secara mengolah lele itu jadi olahan yang mereka suka. Contohnya bakso seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini KWT Ngudi Mulyo atau Alfat ini masih bisa eksis sejak 2009 untuk olahan ikannya, sampai dengan saat ini kita masih eksis. Ya. Berarti emang harus konsisten ya Ibu ya, supaya emang benar-benar sampai sejauh ini gitu loh. 10 tahun kan berarti ya Bu ya? 10 tahun, betul. Makanya kan saya sering mengeluarkan statement bahwa tidak ada kata terlambat untuk siapapun di usia berapapun yang menginginkan produknya itu menjadi unggulan di bidangnya. Itu karena saya sudah ngelakuin sendiri. Saya bukan orang sekolah perikanan, saya orang kesehatan, tapi kok bisa. Tapi memang ada sambung menyambungnya di situ. Karena apa? Dengan begitu saya sebagai orang kesehatan, saya ingin produk yang kita hasilkan ini produk yang benar-benar sehat, produk yang aman dikonsumsi oleh konsumen, seperti itu. Makanya kan kenapa kalau dibilang kayaknya nggak nyambung ya, orang kesehatan kok bisa masuk ke perikanan gitu. Tapi saya bilang ada sambungannya, karena makanan yang kita hasilkan ini kan harus benar-benar sehat dan aman untuk dikonsumsi bagi halayak banyak kan, seperti itu. Kayak gitu Mas. Berarti saya lebih nggak nyambung lagi ya Bu. Saya juga orang kesehatan tapi lebih ke event. Ya? Oh iya, lebih nggak nyambung lagi. Lebih nggak nyambung tapi lagi, kalau gitu. kita mau telaten nih, kita istilahnya konsisten dengan apa yang kita lakukan, saya yakin pasti akan membuahkan hasil yang baik. Pasti itu ya Bu ya. Iya. Nah untuk produk unggulannya dari Alfat sendiri apa sih Bu? Tolong ceritakan gitu. Ya, produk unggulan dari Alfat itu abon. Abon. Iya. Kenapa abon? Karena abon lele dari Alfat ini adalah abon lele pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat SNI. Ya, di tempat lain belum ada abon ikan ber-SNI. Di Boyolali abon lele Alfat sudah punya. Tuh. Pencetus pertama abon ikan ber-SNI dari abon lele Alfat. Itu makanya kenapa kita jadikan unggulan. Unggulan ya. Yap. Kalau resepnya nih, kenapa bisa abon ini terinspirasi dari siapa Bu? Begini, saya tadi dari awal sudah memperkenalkan diri bahwa saya campuran gado-gado dari Purwokerto dan NTT. Yang notabene NTT itu adalah area kepulauan ya, yang otomatis ikannya banyak. Hanya yang menjadi perbedaannya, kalau di NTT itu ikan laut, kalau di sini ikan air tawar. Nah, jadi kami sudah terbiasa. Ibu saya memang dari kecil kita sudah dibiasakan makan abon, dan itu bikin sendiri. Ibu saya bikin sendiri abon ikan. Tapi dari di sana ikan laut itu ya? Iya, ikan tuna, ikan cakalang gitu kan banyak ya. Cuman yang setelah di sini kan kita nggak punya laut, adanya lele. Ya sudah, itu yang kita aplikasikan ke ikan lele. Seperti itu. Menarik.
Nah, tadi juga Ibu sudah cerita untuk yang nastar lele, terus dawat lele. Nah, itu tuh saya pun juga kaget gitu loh, Bu. Lele dicampur jadi roti, kemudian juga dawat. Nah, itu tuh gimana gitu loh. Karena kok bisa sampai seperti itu? Iya, saya cuma ingin istilahnya membantu program pemerintah mensosialisasikan gemar ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan. Secara tidak langsung kalau kita tuang dalam bentuk-bentuk olahan diversifikasi seperti itu, mungkin orang yang tadinya merasa jijik, mindset mereka lele itu ikan yang jorok, ya mindsetnya mereka. Ini yang mau saya rubah. Kita harus merubah mindset seperti itu. Karena apa? Untuk saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya lele hidup di comberan, itu sudah tidak ada. Karena sekarang lele itu dibudidayakan ya. Sudah banyak pembudidaya lele, terutama Boyolali. Banyak pembudidaya lele yang memang sudah menerapkan cara budidaya ikan yang baik dan benar. Nah, ini yang kita mencoba merubah mindset dari masyarakat bahwa lele itu ikan yang tanda kutip jorok gitu ya. Itu tidak. Makanya kan gimana caranya? Ya kita tuang dalam bentuk-bentuk diversifikasi olahan seperti apa. Jadi mereka kan terkadang tidak menyadari, saya makan roti, ternyata ada protein di dalamnya. Yang kita masukkan kan itu, bagaimana kebutuhan protein dari warga masyarakat Boyolali ini terpenuhi. Karena apa? Tingkat konsumsi makan ikan Boyolali masih sangat rendah dibandingkan provinsi yang lain. Makanya kita mencoba untuk diversifikasi, kita tuangkan ke dalam bentuk olahan. Kita berinovasi lah, pokoknya gimana caranya protein dari ikan lele ini bisa masuk ke masyarakat, bisa dikonsumsi oleh masyarakat tanpa dia sadari itu. Jadi misalkan dia kita bikin ke kue, dalam adonan roti itu pun ada daging lele. Kemudian toppingnya itu kita pakai abon lele. Seperti itu. Contoh salah satu dawet yang dulu sempat booming juga. Kok dawet lele sih? Begitu kita bilang dawet lele pasti orang bergidik. Dawet lele seperti itu. Pasti mereka bergidik. Ya, karena tapi saya awal juga gitu. Iya, tapi begitu mereka mengicipi, kok nggak amis ya gitu. Nah, ini yang saya dari awal kita makan ikan laut itu kan memang amis. Tapi ternyata daerah-daerah tertentu kan memang ada yang suka amis, ada yang tidak. Kalau orang Jawa Tengah tidak terbiasa dengan amis. Makanya kan gimana sih cara kita supaya orang itu mau mengkonsumsi ikan? Karena apa? Begitu kita ngomong abon lele, Bu, nggak mau amis gitu. Nah, ini yang kita mencoba membuat atau berinovasi bagaimana caranya lele itu tidak amis. Begitu sampai di konsumen itu, begitu dia mencium aromanya saja kok kayak abon sapi ya, pasti begitu. Karena kalau kita hanya ngomong, Bu, abon lele enggak amis, tapi begitu kita bilang, Ibu mau coba dulu, kalau amis nggak usah. Begitu dia mencium, oh iya ya kok kayak abon sapi ya, seperti itu. Nah, ini ada inovasi-inovasi yang memang kita terapkan pada saat proses pembuatan abon maupun proses pembuatan olahan yang lain. Jadi olahan-olahan yang ada di sini dalam artian olahan-olahan produksi dari Alfat atau Pok Lasar Kaweteng Budi Mulyo ini insya Allah kita jamin nggak amis. Ya sih, karena emang kita tadi juga udah lihat proses pembuatan abon kan, nah itu nggak amis sama sekali. Iya. Malah baunya itu rempah-rempah semua gitu kan. Betul sekali. Karena memang kita Indonesia ini kaya akan rempah-rempah ya. Salah satu trik untuk istilahnya menyamarkan bau amis itu ya dari rempah-rempah itu tadi. Makanya terkadang mungkin kalau boleh dikatakan kok abon ini mahal ya, beda dari yang lain. Pertama, kita sudah menerapkan berbagai inovasi, otomatis yang kita terapkan itu kan pasti ada cost-nya, ada biayanya. Nah, itu yang kenapa kok jadi harga menjadi lebih mahal. Tapi kan kita bisa memberikan jaminan kepada konsumen bahwa ini loh, kita berani jamin ini produk kita memang agak tinggi dibandingkan yang lain. Karena apa? Pertama, kualitasnya. Kemudian yang kedua dari packagingnya. Yang ketiga legalitasnya. Ini yang penting, legalitas. Terkadang produsen itu berpikir ngapain sih nyari legalitas, nggak penting, yang penting kan produk saya laku. Ya itu mohon maaf, itu memang hak dari para produsen. Tapi alangkah baiknya kita kan juga mau menjaga konsumen itu nyaman, dalam artian safety, konsumen gitu ya, safety-nya. Dalam artian kalau dia mau makan dia nggak takut, iki halal apa enggak sih, ini sehat gak sih gitu. Nah, tapi kalau kita sudah punya tadi legalitas, insya Allah mereka cukup melihat saja, oh iya sudah halal, apalagi oh iya sudah SNI. Nah, itu insya Allah
konsumen sudah lebih yakin dan lebih percaya untuk istilahnya mengkonsumsi produk yang kita produksi kayak gitu. Nah, kan tadi Ibu juga sudah cerita untuk produksinya ada abon, ada keripik, terus ada juga steak, ada kerupuk juga. Itu olahan apa lagi Bu nih yang bisa didapat di Alfat? Olahan-olahan di kita ini kan bisa sampai diversifikasinya sampai 30 itu karena misalkan steak itu tidak hanya dari daging. Steak itu dari tulang. Dari tulangnya lele itu. Ya, tulang. Jadi kita punya steak daging, ada steak tulang. Steak daging ini juga bukan hanya daging saja. Ada steak daging yang kita modifikasi lagi, kita campurkan dengan wortel. Ada yang kita campurkan lagi dengan istilahnya produk pangan lainnya gitu. Jadi kan ada beberapa jenis dari steak saja. Kemudian kerupuk itu kan nggak hanya kerupuk daging, tapi kerupuk kepala juga. Kita memanfaatkan limbah dari kepala. Otomatis kepala yang tadinya mungkin nggak berguna buat apa gitu kan, ternyata setelah kita diversifikasi, kita modifikasi menjadi produk olahan yang ternyata itu ada kandungan kalsium di dalamnya seperti itu. Biasa, ya. Jadi kemudian ada lagi, karena dulu kita awalnya mengolah Garut, tahu Garut ya, tanaman umbi-umbian yang panjang putih berserat, itu sebenarnya sangat bagus untuk pencernaan sebenarnya. Itu kita modifikasi dengan kepala lele, jadilah Garut lele itu. Dan alhamdulillah Garle ini dulu kita pernah ikut lomba di Jakarta, juara 2 loh ini. Luar biasa. Iya, jadi kita memanfaatkan limbah kepala dengan tanaman lokal yang ada di sini seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah 30 olahan itu semuanya dari lele dan tidak ada yang dari bahan lain. Jadi lele dan campurannya. Betul. Gitu ya. Jadi menarik banget sih kita ulik masalah lele, karena emang ya mindset semua orang lele ya ada ikan yang sedikit ya lah menjijikan gitu kan ya. Cuman dengan ini kita juga bisa sedikit, oh ternyata tuh lele juga bisa dibuat seperti ini. Bahkan saya lihat juga bisa dibikin bakso juga ya, nugget, kemudian juga sosis. Jadi lele tuh bisa universal lah istilahnya seperti itu. Yang jelas lele, yang jelas zero waste, no limbah, semuanya terpakai. Oke, itu tadi kita sudah bicara dari Alfat dengan Ibu Eka. Mungkin ada statement terakhir Bu yang bisa disampaikan untuk lele sendiri, untuk masyarakat supaya makan ikan lele kan, karena ikan lele kan juga murah kan ya Bu. Betul. Ya, dan bisa didapat di mana aja gitu kan. Mudah didapatkan. Ini mungkin untuk semuanya ya, khususnya ini mungkin untuk warga masyarakat Boyolali. Sebagai warga masyarakat Boyolali yang mana kita punya kampung lele, ayolah jangan sampai kita hanya sebagai produsen dari ikan lele, tetapi kita tidak mengkonsumsi ikan lele. Nah ini yang kenapa juga kami juga mencoba menerapkan di dinas maupun di sekolah, ini harus ada paling tidak mungkin seminggu sekali memakan atau mengkonsumsi ikan. Ya tidak, di Boyolali kan tidak hanya lele sih, ada nila dan lain sebagainya. Paling tidak seminggu sekali lah ada program. Kita sedang mencoba menerapkan program ini. Mungkin insya Allah kedepannya bisa berjalan baik, sehingga Boyolali itu tidak hanya sebagai produsen ikan lele, tapi juga konsumennya juga. Jadi seperti itu kami dari Alfat sendiri kita akan terus berusaha untuk tetap inovasi, dalam artian tetap melakukan berbagai diversifikasi dari lele. Mungkin besok lagi akan ada lagi muncul menu baru dari Alfat. Ini karena saya belum fokus lagi di sini, jadi masih ngambang. Nanti kalau insya Allah mungkin ke depan saya mulai fokus, mungkin ada olahan baru lagi yang akan muncul dari Alfat. Yang jelas, mari kita konsumsi ikan lele, karena ikan lele itu sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk perkembangan otak. Jadi ibu hamil sangat disarankan, karena ini dia akan membantu perkembangan otak anak. Kalau untuk orang tua sih untuk kesehatan ya, yang jelas ikan lele itu sangat baik sekali. Jangan terpengaruh atau terprovokasi dengan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Ada yang mengatakan nanti makan lele kena kanker dan lain sebagainya, itu bohong. Itu tergantung dari mana lele itu berasal. Insya Allah kalau Boyolali lelenya sudah sehat, karena para pembudidaya yang di Boyolali sudah menerapkan cara budidaya ikan yang baik dan benar. Makanya sekali lagi kami sangat berharap untuk semua masyarakat Boyolali mulai dari sekarang
ayo kita makan ikan. Iya. Tuh, agar lebih sehat, cerdas dan kuat. Ya, itu tadi untuk wawancara dari Alfat bersama Ibu Eka untuk produk olahan lelenya. Jadi kalian juga bisa lihat nanti di tayangan untuk pembuatan abon dari proses awal hingga akhir. Dan terima kasih Ibu Eka sudah meluangkan Sama-sama. waktu dengan kita. Dan sekian dari saya. Selamat siang.